Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, halo teman-teman, jumpa lagi di video saya kali ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa di video kali ini. Oh ya teman-teman, pada kesempatan tema video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan video kita, pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan bekal takwa itulah sebagai jalan untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Karena dengan bekal takwa, amal soleh itulah yang bisa menolong kita di akhirat nanti. Dan marilah kita untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat berbagai nikmat yang lainnya yang patut kita syukuri. Dengan bentuk syukur, dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa untuk selalu berselawat kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Atau bisa juga dengan bersalawat Ibrahimiyah lebih abdul. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau bisa juga dengan salawat yang diajarkan Rasulullah SAW dalam suatu hadis, Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang menonton video ini saya doakan selalu lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen positif video ini ya. Bantu dukung video saya agar lebih maju dan lebih berkembang, insya Allah.
Baiklah teman-teman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mengapa saya mengambil tema pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam video ini? Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar manusia berbuat baik kepada orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga perintah berbakti kepada kedua orang tua ini terdapat dalam Al-Quran dan juga di hadis Rasulullah SAW. Nah teman-teman, pengertian berbakti kepada orang tua atau biasa disebut birrul walidain ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap anak, karena dengan tulus ikhlas orang tua telah berjasa merawat dan membesarkan anak-anaknya. Gitu. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua merupakan manusia mulia yang harus dihormati dan diberikan kasih sayang oleh anak. Nah, mengapa kita harus menghormati orang tua? Agama Islam mengajarkan umat manusia untuk menghormati dan mematuhi orang tua, sebab orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup, dan orang tua harus dihormati dan juga dipatuhi, teman-teman. Menghormati orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Terdapat dalam surat Luqman. Di sini berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sajalah tempat kamu kembali. Nah, teman-teman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun alasan berbakti kepada kedua orang tua adalah yang pertama, seorang ibu telah mengandung dengan susah payah, kemudian berjuang melahirkan antara hidup dan mati. Yang kedua, seorang ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, ayah dan ibu memelihara kita sejak dari kandungan sampai anak siap hidup mandiri. Kemudian alasan yang keempat adalah ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya ketika kita masih kecil. Kemudian yang keenam, ayah dan ibu sewaktu kita masih kecil selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anak-anaknya. Kemudian orang tua merupakan pintu surga pertengahan. Kemudian orang tua kita itu menjadi amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kedua orang tua adalah salah satu pintu surga yang paling pertengahan.
Dalam riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan dari Abu Darda, seorang pria datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, saya memiliki seorang istri, namun ibuku menyuruhku untuk mentalaknya. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, disahihkan Syekh Albani dan Syekh Al-Arnaud. Kemudian teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan di jalan Allah atau fisabilillah. Agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka mendapatkan bakti dari anaknya membuat kewajiban untuk berbakti tak gugur meski orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya. Di dalam surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar menghormati kedua orang tua. Kemudian, bagaimana cara menghormati orang tua? Jika saat orang tua masih hidup, kita bisa melakukan hal-hal berikut untuk berbakti atau menghormati orang tua. Yang pertama, kita perlu menghormati dan memperlakukan kedua orang tua kita dengan sopan. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua selama tak bertentangan dengan ajaran agama. Kita wajib mematuhi perintah orang tua, kecuali orang tua ini mengajak mempersekutu, itu tidak boleh, itu teman-teman. Jadi mematuhi mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Jadi misalkan orang tua kita ada pekerjaan yang perlu dibantu, ya kita bantu gitu. Yang keempat, sebisa mungkin kita untuk membahagiakan kedua orang tua, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kita bisa membahagiakan itu, ya orang tua pasti akan merasa senang dan orang tua akan ridho kepada anaknya kalau bisa membahagiakan dua orang tuanya. Kemudian menghargai apapun usaha yang dilakukan orang tua gitu. Jadi kemudian cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Cara berbakti kepada kedua orang yang sudah meninggal itu, yang pertama, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua dengan cara contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apabila kita sehabis sudah sholat fardu, kita jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua dengan doa yang
sudah doa yang sudah diajarkan yang biasanya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ini apa artinya, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Jadi doanya tadi doa untuk kedua orang tua, Robbi ghfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Atau bisa juga dengan doa lain yang dikutip dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi sebaiknya kita senantiasa untuk selalu mendoakan kedua orang tua di setiap sehabis sholat fardu atau sehabis sholat sunnah juga bisa, atau selagi kita ini ingat mereka, kita mesti mendoakan kedua orang tua. Kemudian kalau orang tua yang sudah meninggal, cara kita berbakti kepada mereka yaitu dengan menunaikan wasiat mereka, kemudian menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan orang tua. Contohnya misalkan orang tua itu sudah meninggal, jadi kita tetap, misalkan ada hajatan, tetap menyambung silaturahmi dengan teman-teman ini almarhum ayah gitu, sahabat-sahabatnya, dengan keluarga, keponak-ponakan gitu, tetap menyambung silaturahmi. Ya contohnya yang saya alami, orang tua saya yang ayah saya sudah almarhum tahun kemarin bulan September karena sakit. Jadi ya contohnya cara saya berbakti kepada orang tua itu dengan mendoakan dua orang tua setiap waktu, setiap habis sholat gitu. Kemudian bisa dengan mengirim Al-Fatihah, atau bisa dengan cara bersedekah tapi pahalanya untuk orang tua, itu bisa. Jadi tadi cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua, kemudian menunaikan wasiat mereka, yang ketiga menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan orang tua, kemudian keempat menjaga nama baik mereka. Apa saja manfaat perilaku hormat dan patuh dan berbakti kepada orang tua? Tentu ada manfaatnya. Tentunya ada hikmah yang akan seorang anak peroleh dari berbakti kepada orang tua, sebab ini adalah perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manfaat kita berbakti kepada orang tua yaitu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Gitu. Yang kemudian insya Allah jika berbakti kepada orang tua akan dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang bertakwa, tentunya dalam
kita sebagai muslim ya, muslim yang beriman. Sebab berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu. Kemudian mendapat jaminan surga insya Allah. Jadi bagi barang siapa yang senantiasa berbakti kepada orang tua, insya Allah akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kemudian manfaat berbuat baik pada orang tua atau berbakti kepada orang tua, yaitu mudah terkabulnya hajat atau keinginan dan doa. Jadi kalau misalkan kita ada hajat atau keinginan atau berdoa, insya Allah mudah-mudahan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berbakti kepada orang tua gitu. Kemudian manfaat berbakti kepada orang tua adalah agar terhindar dari azab dunia dan maupun akhirat gitu. Jadi bila berbakti kepada orang tua bisa menghindarkan dari azab dunia dan di akhirat. Kemudian bagi orang yang berbakti kepada orang tua, apabila ia bertobat, itu insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan doa mustajab. Biasanya seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah biasanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab dikabulkannya taubat adalah dengan berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada seorang pria yang mengaku telah berbuat dosa besar dan Rasulullah SAW menyarankan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi yang artinya, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Kata pria tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki halah atau saudari ibu?" "Ya," katanya. "Kalau begitu berbuat baiklah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, kemudian anak yang berbakti kepada orang tua akan senantiasa didoakan pula oleh orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir yang ketiga, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Arno. Jadi teman-teman, seperti itulah tadi pembahasan tentang berbakti kepada orang tua. Ini ada tambahan lagi. Nah, menaati cara berbakti yang baik antara lain
menaati keduanya selama tidak mendurhakai Allah gitu. Kemudian berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Nah, ini ada mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian cara kita berbakti kepada orang tua adalah menjaga kehormatan kedua orang tua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian teman-teman, ini tambahan yang tadi, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, contohnya bersedekah atas nama kedua orang tua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Sa'ad berkata, Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian cara berbakti kepada kedua orang tua yaitu merawat orang tua di usia senja. Ketika orang tua berada di usia senja, umumnya memerlukan perhatian lebih karena kondisi mereka sudah tidak sesehat di masa muda. Untuk itu sudah sewajarnya jika anak merawat orang tuanya sebagaimana sang anak dirawat orang tua sejak kecil. Dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi, sekali lagi celaka dan sekali lagi celaka orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim 2551, Ahmad 2.2254,346. Kemudian tadi menyambung cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang-orang yang dulu dicintai kedua orang tua. Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menafkahi kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, mulailah dari dirimu sendiri, engkau beri nafkah dirimu sendiri, jika ada lebih maka untuk keluargamu, jika ada lebih maka untuk kerabatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 997. Baiklah teman-teman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin sekian dulu video pada kali ini dengan pembahasan berbakti kepada kedua orang tua.
Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positif video ini. Semoga pembahasan kita kali ini menjadi amal jariah buat saya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi mengingatkan kita kembali bahwa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban kita kepada orang tua kita. Dan pada video ini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Ya, saya sebagai umat muslim hanya untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan takwa. Baiklah teman-teman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum dapat jodoh, mungkin saya doakan teman-teman segera dapat jodoh insyaallah, amin. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, ya saya doakan supaya cepat sembuh. Dan saya tutup pertemuan video kita pada kali ini dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Obi Nadiamsa pamit undur diri dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen positif video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.